Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian saya sukses di Indonesia, tanpa doa kalian saya gak dapat ke Indonesia. Maksud saya seperti ini teman-teman, kalian doain bos saya, terima kasih banyak. Jadi saling mendoakan nih teman-teman. Teman-teman, hari ini yang saya undang, saya penggemar. Saya fans banget sama beliau. Makanya saya agak sedikit grogi. Kalian juga jangan kaget kok Atta hari ini grogi banget karena saya penggemar besar itu. Alhamdulillah saya banyak banget belajar dari beliau. Beliau itu kalau bilang politikus salah, kalau bilang cuman produser salah. Beliau itu talentnya luar biasa. Kalau bilang cuman pemain sinetron salah. Beliau itu luar biasa di mata saya. Mungkin saya nggak bisa ucap pakai bahasa Indonesia yang sempurna. Jadi tanpa buang waktu langsung saya panggil aja ya, langsung saya sambut aja ya. Selamat datang Pak Haji Deddy Miswar. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat? Pak Atta sehat? Saya selalu sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji maaf ya kalau bahasanya kurang sempurna. Oh, santai aja. Ya, ayo saya duduk Pak Haji. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Pak Haji apa kabar? Tetap tak Iya, susu. teh pakai sang ayo. Masya Allah. Gimana kabar keluarga semua sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Baru datang cucu kemarin. Oke. Sekarang mereka udah ke Bandung lagi. Oke. Ya. Jadi di Jakarta tinggal di mana? Jakarta Timur. Saya di daerah Bekasi sebetulnya, Oke. Jatiwaringin ya. Jatiwaringin asli. Kita nggak usah nanya alamat lengkap, takutnya nanti ya kalian nyamperin terus ganggu terus. Pak Haji gimana tahun ini Ramadannya? Ya, seperti biasa kan bulan Ramadan. Ya. Kita umat Islam harus menyambut dengan gembira kan, ada Iya. bulan yang istimewa, Iya. yang penuh rahmat, penuh ampunan ya. Sehingga betul-betul kita menyambut dengan menyiapkan diri sebaik-baiknya, dan saya kira ada hal yang penting lagi, bagaimana menjalankan ibadah saum ini Iya. yang kualitasnya lebih baik daripada tahun lalu. Iya. Dan itu gak gampang kan. Iya. Benar sekali. Nggak gampang. Cukup susah sih ya. Pak Haji, ini dari teman-teman saya dan dari pribadi saya sendiri ada banyak pertanyaan. Gak banyak sih, cuma 6 aja. Iya. Ya kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya diem. Oke. Gak, kalau Pak Haji diam saya tanya yang lain. Pak Haji mau nanya. Pak Haji pendapatnya gimana ini? Dari tahun 2007 sampai 2015 ini hampir 15 tahun. Ini sampai rekor menurut saya, ini rekor besar ini. Jadi yang penonton setia ini, Pak Haji pendapatnya gimana? Ya kalau berbicara para pencari Tuhan ya. Ya. Nah, sekarang sudah jilid 15. Alhamdulillah. Jilid 15 ini 16 tahun sebetulnya, karena ada 1 tahun kosong ya. Nah ini memang bagaimana salah satu program televisi di SCTV yang kita coba olah terus setiap tahun. Dan sekarang ini semakin lama semakin sulit kan pengolahan, karena ini jangan sampai jadi decline, jadi menurun. Iya, iya. Jadi harus di-create ide-ide atau tema-tema baru. Benar-benar. Itu sebabnya Mbak Etta, ada beberapa pemain lama itu nggak bisa hadir lagi. Karena kalau kita paksa pemain yang lama juga kehabisan bahan, Iya, dikembangkannya kemana ceritanya. Benar sekali. Sehingga nanti mengada-ada. Karena itulah kami hampir setiap tahun mengganti pemain dengan yang baru, Iya. tapi ada beberapa pemain yang lama. Oke. Sebagai salah satu identitas dari para pencari Tuhan. Ya, kalau toko Bang Jack yang saya perankan, ya mesti ada terus. Iya, iya. Kalau nggak bukan para pencari Tuhan namanya. Udah ketemu Tuhan Bang Jack kan mati. Iya. Ya, jadi itu sekarang ini para pencari Tuhan, tagline-nya subtemanya itu ke sorga yuk. Iya. Tahun lalu ingat mati bro. Oh, iya. Sekarang ke sorga yuk, mengajak orang untuk ke sorga, menjemput husnul khotimah. Karena itu temanya jadi berubah menjadi tema orang-orang tua. Orang-orang tua yang ya secara hitungan sudah dekat pada ajal. Iya. Bagaimana menyiapkan diri, membantu orang-orang tua menyiapkan diri untuk menjemput husnul khotimah. Masya Allah. Karena banyak yang juga tidak sadar akan ajal yang akan datang setiap saat. Ya kalau ajal kan nggak harus tua juga, Iya. muda pun bisa mati. Iya. Tapi khususnya orang tua ini bagaimana menyiapkan dengan baik. Karena latar belakang kan mempengaruhi seseorang. Iya. Kalau orang tua latar belakangnya seperti apa, maka sampai tua dia akan ikut seperti itu. Nah mengubahnya ini
jauh lebih sulit. Karena ada masalah-masalah yang melatar belakang mereka untuk beribadah pada Allah. Ada ketidakpuasan, ada kemarahan, ada kekecewaan yang menumpuk ya, sehingga betul-betul untuk bisa bersujud pada Allah itu punya kendala-kendala tertentu. Dinamikanya di sana. Tapi apakah semuanya orang tua? Ya enggak. Orang tua ini kan punya anak. Benar sekali. Dia juga punya problem. Nah, ini juga kita angkat. Orang Bagus, tua bagus dengan banget. problem keluarganya, tapi juga problem dirinya dalam menghadapi menyongsong masa depan yang kekal. Ini persoalannya. Kenapa kita angkat tema ini? Saya berpikir berapa banyak di Indonesia khususnya orang-orang tua yang tidak pernah disiapkan oleh anak-anaknya khususnya untuk bisa menjemput husnul khotimah. Kadang-kadang seorang anak hanya memberikan, melayani, merawat orang tuanya untuk kebutuhan jasmani belaka. Padahal yang dibutuhkan, terutama buat orang tua adalah bagaimana mengisi rohaninya untuk segera bisa menghadap Allah dengan tenang. Nah, ini problem yang kita angkat. Berapa banyak di Indonesia? Dan berapa banyak juga yang ditelantarkan? Bukan hanya kebutuhan rohani, tapi kebutuhan jasmani pun dilantarkan. Ya kan? Bagaimana bisa menciptakan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Bagus Kalau banget. banyak orang tua ditelantarkan oleh anak-anaknya, atau tidak ditelantarkan tapi diabaikan kebutuhan rohaninya. Jangan-jangan negeri ini tidak barokah karena mengabaikan orang tua. Sebab salah satu pintu surga adalah orang tua. Bagus banget. Jadi ini tanda-tanda orang yang berilmu. Saya kasih satu pertanyaan tapi jawabnya 5. Alhamdulillah banyak banget belajar. Dari satu pertanyaan saya belajar 5 hal. Kayak orang bener saya kan ini. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak Haji mungkin suatu saat mau bikin sinetron seperti ini. Jadi Sultan, yuk mungkin cari Sultan. Saya juga sebenarnya Sultan Karpet. Jadi boleh juga nggak apa-apa. Saya mau tanya, ada yang karpet yang bisa terbang nggak di sini? Paling kalau dengar harga perasaan yang terbang. Harganya Perasaan yang terbang. Ya. mau jadi Aladin juga tadi. Pak Haji, ini saya dari pribadi saya sih pertanyaannya. Pak Haji kan selalu bikin sinetron ini dengan religi, konsep yang kayak religi banget gitu. Itu bener kayak ada jalan ke dakwah juga. Begini, Pak Eta. Saya diberikan pengetahuan, keterampilan oleh Allah, di bidang perfilman, di bidang keaktoran. Sampai satu titik saya bertanya, sebetulnya untuk apa saya diberikan ini? Manfaatnya apa? Untuk agama, untuk masyarakat, untuk diri saya. Sampai pada titik itu, maka saya berpikir, kenapa nggak membuat tayangan-tayangan dengan konten religius? Bagus. Saya bukan orang berilmu dalam agama, tapi kita diperintahkan sampaikan walaupun satu ayat. Benar. Saya bukan orang berilmu, tapi teman saya banyak yang berilmu. Kenapa nggak bertanya pada mereka? Dan kenapa nggak gunakan media film atau televisi ini sebagai media untuk menyampaikan kebaikan dalam keterbatasan kita? Kedua, dari sebelum ini saya mengamati berbagai program televisi khususnya. Itu tidak menunjukkan bahwa Indonesia itu mayoritas Islam. Nggak ada program yang berbau Islam, bernilai religius Islam. Nggak ngerti, kayaknya Indonesia nggak ada agamanya nih. Ya kan? Jadi ada yang aneh. Jadi harus bikin. Harus dibuat. Alhamdulillah saya diberikan kemampuan oleh Allah. Bukan karena saya pinter. Kenapa Allah memberikan pengetahuan dan keterampilan seperti ini? Kalau nggak dimanfaatkan, pasti Allah berikan ini ada sesuatu yang harus kita manfaatkan. Benar sekali. Sepakat. Dan ya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, saya gunakan ini. Tapi awalnya itu setengah mati. Meyakinkan televisi itu setengah mati. Ayo sambil minum. Jadi harus juga kita perjuangkan. Pihak televisi kan nggak percaya begitu aja bahwa ada program yang bernilai dengan konten religius akan ditonton pemirsa. Karena nggak ada paradigmanya ke sana. Yang ada adalah program yang nggak jelas agamanya apa, yang nggak jelas latar belakangnya apa,
ya hiburan semata yang kontennya juga nggak jelas, itu yang ditonton pemirsa. Saya harus menjamin itu. Saya merasa bahwa sebetulnya keluarga Indonesia yang Muslim membutuhkan tontonan seperti itu. Masya Allah, bagus. Tapi belum pernah kalian coba. Saya coba, saya bilang, oke, sebagai produser saya nggak perlu dibayar. Kalau saya main, saya dibayar karena profesi aja. Sebagai produser nggak perlu dibayar. Tapi saya buktikan bahwa program seperti ini itu akan disukai oleh penonton yang memang ingin keluarganya menonton program yang bagus, program yang mendidik, program memiliki menginspirasi. Nah, saya coba, alhamdulillah jalan. Tapi kita harus berkorban dulu untuk meyakinkan itu. Pasti, ya kan? Harus berjuang gini. Harus berjuang dan berkorban. Benar. Saya nggak dapat duit apa-apa misalkan sebagai produser. Tapi setelah kita buktikan, akhirnya semuanya jadi ikut kan. Jadi ikut. Entah itu kontennya bagus atau enggak, ya terserah lah. Tapi yang jelas, ini ada sebuah tontonan, khususnya di bulan Ramadan. Ya. Sebetulnya bukan hanya bulan Ramadan aja. Bulan yang semestinya memang memiliki nilai religius. Daripada hura-hura, seperti para mencari Tuhan. Kalau yang tadi itu ada Abu Mawas yang buat awalnya. Setelah itu Hikayat Pengembara, dan lain-lain. Kiamat sudah dekat, Lorong Waktu, dan lain-lain. Yang tidak hanya di bulan Ramadan. Nah, para pencari Tuhan ini juga program yang menurut saya melawan arus. Kita lihat selama Ramadan itu di jam-jam menjelang subuh, dari sahur ke subuh, itu kan talk show semua. Wah, ketawa-ketawa, bagi-bagi hadiah terus begitu kan. Ini isinya Ramadan apa nih program? saya heran kok jadi begini. Oke? Saya bikinin programnya, tapi bukan talk show seperti itu. Saya buat program film sinetron, tapi yang bernilai religius, menghibur, lucu, ya kan, kita sampaikan dengan cara ringan, menghibur tapi juga kontennya jelas. Jaminannya apa? Dan kalau semua televisi warnanya sama, maka Anda akan berbeda. Tapi perbedaan ini juga mesti memiliki kualitas yang jelas. Bukan sekedar berbeda, tapi kualitasnya juga harus jelas. Ceritanya harus bagus. Yang mainnya pun harus bagus. Dan saya yakin ini akan lebih baik daripada Anda mengikuti apa yang sudah ada. Ada diferensiasi, ada sesuatu yang berbeda di TV Anda. Alhamdulillah SCTV mau. Ayo kita coba. Alhamdulillah. Oke. Coba, alhamdulillah. Pak Haji, maaf. Ternyata memang disukai masyarakat. Saya kan umurnya 28 tahun, bukan lagi pamer umur ya. Kan Pak Haji tadi bilang, saya lihat kalau bikin program talk show begini, kenapa nggak kita bikin hal yang lain? Untuk saya kan seperti anak Pak Haji ya. Pak Haji, apa yang menyampaikan ke saya nasihat untuk program ini? Saya kan bikinnya untuk khusus Ramadan juga. Kalau bilang soal tim saya masih kecil, cuma 8 orang. Tim saya cuma 8 orang. Kalau bilang saya model sedikit. Dan saya kira ini sudah bagus, sudah dicoba khusus Ramadan. Saya dengar tadi juga mengundang ustadz-ustadz ya, menyampaikan tausiah, bagus, tidak ada masalah. Yang saya khawatir kemarin itu di TV, program Ramadan, tapi isinya hura-hura. Oh iya, itu talk show, itu salah satu program yang menarik. Cuman kontennya apa? Apa yang ingin disampaikan dari talk show? Sama juga sinetron juga sama. Dari sebuah sinetron atau film, apa yang ingin disampaikan? Benar, itu persoalan. Isinya apa sih? Apanya? Kemudian unsur tontonan apa yang bisa juga dinikmati oleh masyarakat? Gitu. Izin Pak Haji, nanti kita langsung ke segmen kedua. Nanti saya mau lebih nanya-nanya lagi, mau ambil ilmu semua hari ini insya Allah. Ya, minum dulu ya. Bismillah. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan program ini bermanfaat untuk kalian. Jangan kemana, tetap di program Satu Rami Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu
di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Terima kasih ya saudara-saudara saya yang saya cintai. Mudah-mudahan bisa cinta sama saya juga. Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan. Hari ini saya bersama Haji Deddy Miswar. Saya mau tanya nih, untuk sebagai anak muda ini, Pak Haji kalau bilang produser, iya. Bilang aktor, iya. Bilang politikus, iya. Bilang motivator, iya. Itu gimana caranya biar bisa semangat terus dan bisa handle semua itu? Saya juga nggak tahu kenapa ya. Ya kasih tahu aja gimana caranya menjalankan gitu, menjalani. Sebetulnya ada satu motivasi yang ya disadari atau tidak disadari, itu naluri kemanusiaan kita sebetulnya. Pada saat titik kesadaran tadi saya katakan bahwa sebetulnya untuk apa kita hidup? Iya, iya, iya. Apa manfaat kita hidup? Gunanya apa kita hidup? Tujuan kita kan juga kemana sebetulnya? Iya, iya. Pada saat kita berpikir seperti itu dan menemukan bahwa ini semua adalah ibadah. Iya. Ibadah dalam pemahaman kan bukan cuma sholat aja. Iya benar sekali. Oke? Benar sekali. Sepakat. Apa yang kita lakukan manfaat buat orang lain, kemudian dijadikan sarana untuk ibadah. Seperti Anda ada karpet buat sholat. Iya benar. Oke? Kalau ada orang beli karpet buat sholat, misalkan duitnya kurang kan Anda kasih aja. Iya, alhamdulillah makasih udah promo. Jadi kan, Udah kan promo. begitu. Gratis promonya, Ya kan? alhamdulillah. Kan selalu harus Benar. semuanya adalah ilmu yang kita dapat, harta yang kita dapat, kemudian kesehatan yang kita dapat, sebetulnya kan semuanya untuk ibadah, Iya, benar. mempermudah kita Benar ibadah. sekali. Bahkan kemiskinan pun adalah sebuah ibadah, Iya. ibadah dengan kesabaran. Sabarannya ya. Bayangkan nggak itu? Benar. Oke? Iya, iya, iya. Jadi simpel kan sebenarnya. Benar, iya. Nggak ada kiat-kiat istimewa. Iya. Jadi hal simpel sih sebenarnya. Jadi yang penting kita niat yang baik. Apapun kita melakukan, anggap aja itu ibadah. Lo harus punya nilai ibadah. Iya, masya Allah. Bahkan mencari nafkah yang halal untuk Anda dan istri adalah salah satu ibadah tertinggi di sisi Allah. Masya Allah. Bayangkan. Udah kan kalau nggak berpikir, wah susah banget gua, berat bener gua Iya, cari iya. nafkah buat anak istri. Padahal makanya diberikan itu salah satu nilai ibadah tertinggi di sisi Iya, Allah. masya Allah. Semuanya kan ibadah. Berarti ibadah saking sulit itu saking Udah pahalanya. makanya, Saking tapi sulit. harus halal kan. Iya, harus halal. Halal. Harus sesuai dengan yang diperintahkan cara. Saya kira sebenarnya kalau itu, saya di film ini bermanfaat nggak sih buat saya? Iya, iya. Kalau yang manfaat saya lebih baik nggak bikin film. Cerita ini perlu nggak dibuat di film? Kalau nggak perlu, ngapain saya bikin film? Kalau cuma sekedar cari duit, suruh bikin A, B, C, D, F, G, cuma duit doang nih. Nah, mendingan saya nggak bikin lah. Daripada dampaknya malah membuat orang menjadi nggak bagus, nggak lebih baik. Mendingan nggak bikin film. Bikin dosa aja tuh ini. Sebenarnya, jadi makanya saya nggak banyak bikin film, nggak banyak bikin juga seri sinetron, karena berpikir tentang konten tadi. Apa yang saya sampaikan punya dampak yang lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Kalau banyak mudaratnya ngapain saya bikin? Karena kan duit bukan tujuan utama. Iya benar sekali, iya benar. Ya kan? Udah ada yang atur masalah Benar, itu. udah janji Allah itu. Udah ada, udah diatur itu semuanya. Tapi manfaat nggak? Menginspirasi nggak? Membuat orang menjadi lebih baik nggak? Kira-kira? Iya. Menghibur orang mendapat hiburan yang sehat nggak? Iya. Kan gitu. Kan simpel aja. Iya, Kan? benar. Sangat sederhana cara berpikir itu. Bukan neko-neko menjadi orang hebat. Ya nggak juga. Iya. Kita diciptakan untuk ibadah. Bagaimana cara kita beribadah? Dengan kemampuan kita yang ada, dengan harta kita yang ada, dengan pengetahuan kita yang ada, dan keterampilan yang ada, yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kayak orang bener saya. Pak Haji mau nanya dong. Sebelum ini pernah bikin konten nggak sama pengusaha karpet? Oh enggak. Saya enggak. Saya sih santai-santai. Tapi pernah dengar tentang aku sebelum kesini? Belum pernah dengar juga saya. Oh berarti saya beruntung ya, alhamdulillah. Iya. Berarti saya ada pengusaha karpet. Oh ya boleh. Kita cari waktunya aja. Oh, gitu. Alhamdulillah berkah banget ya. Jadi enggak. Saya sih enjoy aja. Alhamdulillah berkah ya. Pak Haji, enakan dunia ini Karena Allah yang menggerakkan hati saya untuk ketemu Anda. Betul sekali, sepakat Pak. Ya? Iya.
Pak Haji, enakan dunia politik apa dunia entertain? Enakan Jadi mana? Pak Yata, Maaf ya agak dalam pertanyaannya. kita harus mensyukuri apapun dan dimanapun kita dan menjadi apapun kita. Masya Allah, Itu prinsip. Allah sudah menggariskan saya masuk ke politik untuk menjadi sesuatu. Jalani, syukuri. Di sini pun bisa ibadah. Iya benar-benar. Mau jadi apapun kau bisa beribadah. Mau jadi profesi apapun kau bisa beribadah. Masya Allah. Oleh Iya. itu saja, jadi simple dan harus enjoy dan jalani. Nggak mungkin ini di luar takdir Allah. Iya. Nggak mungkin. Semua itu atas kehendak Allah. Bahkan daun yang runtuh dari tangkainya atas sebuah kehendak Allah dan diketahui Allah. Jadi nggak mungkin saya terjun politik, menjadi sesuatu, menjadi pejabat publik tanpa ada kehendak Allah. Benar sekali. Jalani aja dengan baik. Betul sekali. Jalani, itu ujian. Iya. Itu ujian itu Ujian kan. yang baik. Bukannya Enak sesuatu ya? yang Iya. Harus itu jaga ujian. nama, Nah, harus jaga nama, harus begini. ini ujiannya sangat berat. Kenapa Allah menguji saya begitu berat? Jalani dengan baik. Karena ini lahan amal yang juga banyak. Bahkan pemimpin yang adil akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan yang lain. Jadi bukan ulama ternyata. Iya benar. Jadi yang pertama masuk surga tadi pemimpin yang adil. Iya. Masya Allah. Pak Haji, maaf ya pertanyaannya agak privasi sih. Ada niat mau masuk ke dunia pejabat lagi nggak? Jadi gini, Pak Eta, jadi politik perlu kita ketahui. Iya. Perlu kita juga terlibat, tapi tidak mesti jadi pejabat publik. Iya benar. Kenapa politik jadi penting di sebuah pemerintahan, di sebuah negara? Iya. Karena setiap suap nasi yang kita makan, setiap tetes air yang untuk membahas tenggorokan kita, itu keberadaan dan harganya diputuskan, ditetapkan oleh sebuah keputusan politik. Jadi kalau kita bisa berkontribusi terhadap sebuah keputusan politik untuk hal yang baik, yang manfaat, lakukan. Aduh. Betul? Iya. Karpet Anda nggak bisa import Anda. Kalau nggak ada sebuah ketetapan, sebuah keputusan politik Iya. tentang impor. Bayangkan nggak? Bayangkan. Berapa banyak karyawan Anda bisa dapat nafkah dari ini? Iya benar. Banyak. Oke? Lumayan. Keputusan politik penting. Dan kalau kita bisa berkontribusi terhadap sebuah keputusan politik untuk membawa manfaat, kenapa nggak dikerjakan? Masa. Pak Haji, ada cita-cita yang belum tercapai? Ya, Pak? Ada cita-cita yang belum tercapai? Ada. Ada. Apa ya? Sangat ingin saya, sangat ingin setiap hari saya memohon pada Allah. Mati dengan husnul khotimah. Masya Allah. Ayo minum, saya juga minum. Dalam banget jawabannya. Apalagi yang lebih tinggi dari itu? Iya sih. Ya? Apalagi? Saya setiap hari memohon ya Allah. Pak Haji, terima kasih banyak. Astagfirullah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Pak Haji, emang orangnya gampang nangis ya? Kalau terharu saya mudah. Ya, saya terima kasih banyak. Nanti kita segmen ke berikutnya. Aduh ya Allah. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Nanti kita ketemu di segmen berikutnya. Pak Haji, nanti ada narsum satu lagi. Kita ketemu sama dia juga. Oke. Ya. Oke, kalian jangan lupa komen yang baik-baik. Karena jagalah ucapanmu. Karena takutnya ucapanmu itu akan jadi doa. Doa itu akan balik ke diri kamu sendiri. Pak Haji, saya selalu bilang sama teman-teman saya, kalau mau subscribe, ya subscribe nggak masalah buat saya. Yang penting komen baik. Ya. Takutnya ada yang aminkan Ya. ke mulut mereka. Ya. Jadi harus ucap yang baik, Ya, harus ya. positif pikiran kita ini. Oke teman-teman, nanti sampai ketemu. Gimana Pak Haji? Ya. Sampai ketemu ya segmen berikutnya. Assalamualaikum. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya bingung.
Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Terima kasih ya saudara-saudara saya masih setia di program saya di Silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Teman-teman, narsum kita berikutnya namanya Pak Ronda. Pak Ronda itu asli orangnya Betawi banget, jadi bicaranya begini, kemana aja gitu. Jadi aku taunya kalau Betawi itu A-nya itu jadikan E gitu, kemana aja gitu. Jadi tanpa buang waktu, kita langsung panggil aja ya ke Pak Ronda. Pak Ronda, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar nih? Alhamdulillah baik. Namanya Pak Ronda ya? Ya. Harusnya Ronde kan Betawi. A jadi E. Nggak semua A jadi E, Betawi kan? Nggak semua jadi Jadi di mana aja kita pakai A itu jadi E. Kan saya orang sana luar negeri ya. Betul itu kampung Melayu seperti itu Betawinya. Pakai E semua. Ada E, ada E. Ada E. Kalau E Tergantung. pakai di mana? Ya. Kalau A Itu kan saya wilayah, tahu. wilayah. Untuk wilayahnya. Jadi ada yang Betawi pinggir kayak Kebayoran Lama tuh, Benar. ya kan tuh, nah, buset dah, nah, ya gitu ya. Betul. Kalau sawah besar lain lagi, Tanah Abang lain lagi ya, Tanah lah. Kemayoran beda lagi. Jadi wilayahnya. Jadi Pak Ronda hari-hari sibuknya apa aja? Kebetulan saya udah menggantungkan palu dari sinetron. Oh. Saya tim artistik Pak Haji. Oh, Di sinetron tuh. yeah. Jadi sekarang saya udah gantungin palu. Sama siapa aja kalau di tim artistik biasanya? Alhamdulillah saya ikut Bang Haji Yusuf, Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf, terus ada lagi dengan Refnaldi Ya, ya. sebagai chief art saya. Chief Art ya. Iya. Sekarang saya udah gantungkan palu. Udah nggak mantek-mantek lagi. Udah nggak mantek-mantek lagi. Udah nggak. Ini Palu keren hakim, nggak tukang ketok. Ini banyak banget ada batu-batu cincin batu itu hobi Iya, ini atau jualan? ciri khas orang Betawi ya kali ya. Iya, Macam ini pandan. pandan tuh. Di kaki pakai nggak? Oh enggak ya. Yang hijau apa tuh, Ya? Bang Ronda? Yang hijau, Yang hijau ini Garut. Garut ya? Iya, Garut. Hijau Garut ya? Ya, ini awal-awalnya ya ikut syuting Bang Haji. Oh. Saya ikut syuting, kalau lagi syuting nih saya cari kali. Wah. Saya cari kali, saya cari batunya. Ini apa nih yang ini nih? Gelang apa nih? Batu Ini- apa nih? Saya kurang tahu juga Bang Haji. Ini hadiah dari teman saya aja. Oh. Waktu itu saya lagi ada di Sukabumi, dikasih ini gitu. Ada zamannya ya waktu akik tuh populer banget kan. Iya. Populer Di banget. mana-mana, wah, Makanya pasar akik. sebelum batu booming saya udah pakai duluan Bang Pakai Haji. duluan ya? Iya, karena saya akan syuting kemana-mana aja gitu. Saya juga lagi nyari batu kali, mau batu bata tuh buat bangun rumah. Iya. Pak Haji tahu dari mana kalau warna hijau itu dari sana? Ya macam-macam, ada hijau Macam-macam. Garut, ada Kalau yang kuning itu dari ada kuningan. bacan ya, bacan Lalu juga ya. ini ciri khas orang Betawi, Betawi. pandan tuh Pandan. Betawi. Iya. Saya Ada pikir yang merah, ada yang merah, coklat, ya. pandan merah. Ada yang putih ya, Pandan pandan putih, pandan kapas. Ya, nah, pandan. jadi sekarang kalau Dan cari rata-rata gitu bang ya, Iya. lonjong deh ya. Lonjong, Dia selalu nggak lonjong. nggak buat gini, tak. Iya, Kan ada yang bulat ini kan, bulat. Iya. Dia harus selalu panjang kalau pandan tuh, Kalau Oke. pandan. bentuk. Untung jarinya panjang. Kalau nggak panjang Iya, nanti sampai ke depan gitu. Asalkan jangan tangan panjang aja. Yang bikin semangat Bapak apa sebenarnya? Saya selalu semangat sih, walaupun usia ini saya sudah 68. Asli Depok di mana ya? Enggak, Darinya di mana? Ya? saya asli Sumedang malah. Oh Sumedang. Punya bini orang Betawi, orang Pasar Betawi. Minggu. Jadi dari muda udah di Jakarta ya? Di Jakarta dari Pasar kecil. Minggu, Pasar Iya. Minggu ya Pasar Dari Minggu. kecil saya udah di Banyak orang Betawi. Jakarta. Iya. Kalau saya di Kemayoran. Iya. Saya di Kemayoran tuh turunan ke-6 orang Betawi. Jadi nenek saya tuh, saya turun ke-6. Kalau saya Kirain- punya anak lagi tinggal di kemana, saya 7 turunan sih. Kirain Bang Haji orang Medan gitu. Bukan. Waktu Nah, Naga ayah- Bonar bisa benar itu. Ayah saya lebih banyak dari Sulawesi Selatan. Oh. Itu dari Bulukumba. Kakek saya yang kawin sama nenek saya yang Betawi nih, dan nenek saya itu jalur Betawi. Itu orang dari Parepare. Pak. Jadi darah Sulawesi Bugisnya banyak.
Tapi kalau dari nenek saya, yang ibunya ibu saya, itu Betawi semua itu. Dan tinggal di Kemayoran. Tinggal di Kemayoran. Secara ini 6 turunan di Kemayoran tuh. Pak Haji masih ingat bahasa Bugis? Emang nggak ngerti, kita gede lahir di Kemayoran. Mungkin tahu cocok nih tidak Ji gitu. Kan di sana kan ada kayak gitu istilah cocok nih tidak Ji. Ya, Jadi kalau misalkan kampung halamannya di mana kalau misalkan kita mudik di Pakistan, kalau Pak Haji kemana mudik? Kemayoran. Kemana mudik? Kemayoran yang saya tahu Kemayoran. Karena pernah cari juga tempat kakek saya di daerah Parepare, Palandro sana. Itu nggak ketemu keluarga. Kalau dari keluarga ayah saya, dari ayah saya, ibunya ketemu. Itu dari Bulukumba. Masih banyak saudara saya. Cuman bahasa di sana saya nggak paham. Karena gede lahir di Jakarta. Jadi bahasa Betawi yang katakan. Dan Betawinya medok banget udah. Iya. Iya. Gitu. Pak Haji izin sebelum tutup kita mau minta motivasi dari Pak Haji. Motivasi apa lagi? Apa aja? Ya Allah. Pak Haji jujur ya baca ABC aja udah motivasi sebenarnya. Tapi agak lengkapin aja nggak apa-apa. Ya, saya kira saya ingin masalah berbangsa kita ya. Kita juga prihatin terhadap pembelahan yang terjadi dengan beberapa kali pemilu. Sehingga sangat rentan bangsa ini. Ya. Alhamdulillah mayoritas di Indonesia itu Islam. Jadi ada ukhuwah yang masih kuat sehingga nggak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Tapi Indonesia punya peluang besar menjadi 5 kekuatan besar dunia karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga bagus, yang banyak dan juga berkualitas, termasuk sumber daya alam. Persoalannya bagaimana mengelola itu semua. Jadi ini bukan prediksi saya, prediksi negara-negara maju di dunia dan pakar-pakar dunia bahwa Indonesia punya peluang menjadi 5 kekuatan besar dunia. Insya Allah tahun 2045. Jadi 100 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan kita masih hidup ya, panjang umur. Mungkin masih corona mungkin. Mudah-mudahan panjang umur sehat selalu. Belum cepai umurnya itu belum cepai. Ya. Tapi udah kebanyakan bonus juga. Jadi iya, selalu masih sehat ya. Nah, itu kita bisa mewujudkan impian itu dengan sebuah semangat tentunya. Semangat kolaborasi dari berbagai komponen bangsa. Sudahlah. Sudah saatnya kita menghentikan perdebatan-perdebatan, saling menghujat, saling merasa diri lebih baik. Ya kan? Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik tahun 2045 nanti. Nah, ini menurut saya salah satu titik langkah awal di 2024 nanti. Pemilihan presiden sampai ke arah 2045. Mudah-mudahan kita bisa memilih dengan baik, semuanya berjalan dengan baik, nggak ada pembelahan-pembelahan seperti masa lalu. Dan mudah-mudahan Pak Haji jadi presiden kita. Nah, sebentar lagi saya jadi presiden. Amin. Ya. Saya lagi mau bikin film sang presiden. Okay. Itu enaknya saya. Enaknya gitu, Bang. Aneh aktor, aneh bikin film juga. Aneh mau jadi apa? Aneh bisa bikin. Jadi ular kobra aja bisa kita. Kita tinggal bikin film jadi presiden. Ya, mau jadi pilot, jadi pilot. Mau jadi jenderal naga bonar. Naga bonar. Jadi mau jadi apa aja bisa. Artinya apa? Semua tadi untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi sang presiden nanti insya Allah filmnya, saya ingin menyampaikan pesan bahwa setiap warga negara Indonesia yang dewasa punya hak untuk bercita-cita jadi presiden. Karena presiden orang biasa yang memang kebetulan diberikan kekuasaan oleh Allah. Nggak ada manusia yang tanpa kekurangan. Betul sekali. Okay? Mereka punya kekurangan sama kayak kita. Hanya diberi keistimewaan oleh Allah, diberikan kekuasaan menjadi pemimpin. Kalau Allah kehendaki, Allah cabut lagi kekuasaan. Allah yang memberikan dan Allah yang mencabut. Jadi jangan takut bercita-cita jadi presiden. Iya benar sekali. Kalau Pak Haji jadi presiden, saya boleh mungkin wakil nggak apa-apa. Iya boleh. Ngurusin karpet aja. Buat sholat. Iya. Pak Haji, saya masih belum puas. Saya ada satu lagi pertanyaannya. Kalau untuk kesimpulan soal dakwah, Pak Haji mau bilang apa? Simpulan aja dakwah gitu. Nggak, ini semuanya setiap umat Islam, setiap Muslim itu berkewajiban. Iya. Berkewajiban menyampaikan yang hak, yang dia tahu walaupun satu ayat kepada siapapun dan dimanapun. Iya.
Kewajiban umat Islam, seorang Muslim itu apa? Menyampaikan yang hak. Itu kewajiban. Kalau kita mengaku Islam, Iya. kewajiban utama kita satu itu menyampaikan yang hak. Bagus. Ya kan? Iya. Menjalankan perintah Allah dan menyampaikan hak kepada orang. Mengingatkan, menyampaikan, walaupun mungkin orang itu udah tahu. Iya. Apalagi kalau udah belum tahu. Sampaikan aja. Bagus. Semuanya. Jadi apa? Ya semua orang bisa beramal Iya. sebetulnya. Kalau Anda mungkin mau tanya sama Pak Haji. Oh ya, Mau nyambit juga boleh bang. gini ya Bang Haji ya. Ini saya menjadi motivasi buat diri saya juga Bang Haji. Gimana? Bang Haji ini kalau di sinetron selalu membawakan mengenai keagamaan. Begitu saya nonton sinetron Bang Haji yang kalau nggak salah Lorong Waktu ya, Ya orang waktu. itu Salah satu. saya sangat termotivasi banget. Ya, Lorong Waktu memang latar belakangnya beda sama Kiamat Sudah Dekat sama PPT. Iya. Ada tokoh anak kecil tuh bang kan? Iya iya. Saya pengen tadi itu generasi muda Islam tadi harusnya begitu. Iya. Yang ditekan oleh Joris Sidor di waktu masih kecil. Jadi dia harus berani, cerdas, ya kan? Kalau perlu bertanya dengan gaya yang kritis. Jadi bukan jadi penakut, Iya. karena perlu ditakuti cuma Allah. Allah. Dari kecil harus ada sikap itu. Terus saya combine dengan sebuah teknologi kan, bahwa di masjid tadi ada semacam lab yang bisa untuk transfer. Bisa untuk berubah ini jadi energi kan, materi jadi energi ke ruang lain. Saya ingat peristiwa Isra Mi'raj. Ini Nabi Iya. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu cuma berapa sesaat aja. Dulu banyak orang nggak percaya, ya. Sekarang orang percaya, nggak pakai Bismillah sampai kita 5 menit naik Skyhawk. Apalagi ini Nabi, apalagi nggak dipercaya. Ya kalau bicara Sidratul Muntaha, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa bayangkan itu. Tapi selama di bumi ini nggak ada masalah. Transportasi sekarang udah luar biasa ya. Dulu kita pikir Nabi ke Aqsa naik onta aja berapa lama? Iya. Ini kan makanya banyak perdebatan. Ada pihak yang percaya, ada yang nggak percaya. Kalau Abu Bakar langsung percaya. Ya. Nah ini saya terinspirasi dari situ tuh. Kan bisa teleportasi. Isra Mi'raj tadi menginspirasi saya. Jadi saya gunakan tadi bagaimana kita bisa sekarang kalau kita baca novel, kita kan kayak hidup di sini, Iya. ya. Kita baca cerita kayak hidup di ruang itu kan. Nah ini saya pengen juga bagaimana kita belajar dari kisah-kisah masa lalu kita, kisah-kisah yang sering kita lihat untuk diambil, ditarik pelajaran atau hikmah di dalam. Iya, benar. Tujuannya itu lorong waktu. Lorong Waktu itu ya. Gitu. Ada Haji Romli, ada Ustadz muda, Iya. ada anak-anak. Jadi 3 generasi. 3 generasi deh. Ya, yang berkolaborasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Berkah banget ya. Berkah banget. Alhamdulillah. Gitu bang latar belakangnya tuh. Latar belakangnya. Jadi sebentar lagi segmen berikutnya kita makan bersama ya, makanan khas Pakistan. Nah, ini yang kita tunggu makanya. Iya. Ini ya. Pagi-pagi makan nasi uduk mulu. Saya makan sekarang makanan Pakistan ya. Pakistan bang. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya. Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih.
Terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan. Tapi jujur teman-teman saya masih belum puas, masih banyak banget pertanyaan. Tapi mau gimana lagi harus tanya. Kalau punya tanya kan banyak tanya, banyak belajar. Pak Haji, kasih simpulan dong kenapa dakwah harus melalui film gitu. Simpulan aja gitu. Terakhir aja nih. Dakwah bisa melalui apa saja. Iya. Dan di mana saja, dengan profesi apa saja, ya kan? Ada lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, saya, khusus buat saya, karena Allah berikan saya pengetahuan tentang film, Allah berikan saya keterampilan tentang bagaimana membuat film, keterampilan bagaimana menjadi aktor, maka saya gunakan keterampilan dan pengetahuan tadi sebagai media dakwah, yaitu film. Kalau misalkan saya pemusik, kayak Haji Roma Irama, dengan musiknya dia berdakwah juga. Anda sebagai pedagang, ya kan? Nabi juga pedagang kan? Iya benar. Dia berdakwah dengan bagaimana cara berdagang yang baik, bagaimana cara menolong orang bekerja sama yang baik, ya kan? Benar. Kalau Bang Ronda sebagai seorang penata artistik, bagaimana menata yang baik sehingga orang melihatnya dengan indah, Iya benar. menciptakan rasa keindahan, kehalusan budi. Iya. Melalui itu. Jadi semua, nih kameramen nih kan sutradara sama, ya kan? Kalau dia bikin yang enggak bakal mudarat, dosa dia. Kalau dia bikin yang bagus, insya Allah dapat pahala. Amin. Amin. Jadi semua profesi, tukang beca, tukang bajai bisa melakukan ibadah dan sampaikan satu ayat, walaupun cuma satu ayat. Ingatkan, kewajiban kita adalah menyampaikan yang hak di mana aja, tentang apa saja yang bersumber dari ajaran Allah dan Rasul. Amin. Bagus. Terima kasih banyak Pak Haji. Jadi sekarang saatnya makan, tapi sebelum makan saya pengen kasih hadiah ke Pak Haji sama Pak Ronda. Wah, saya udah liatin aja dari tadi apaan? Pajangan Pak. Kirain properti Pak Haji. Ayolah, ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nah, saya juga pernah kasih juga gift sama kamu nih. Oh boleh Coba boleh nanti, banget. Iya di tengah-tengah. Ini buat Pak Ronda ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Nih, alhamdulillah. Nah ini ada Al-Quran. Masya Allah. Ya. Ini nanti kamu baca nih. Iya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini di bulan Ramadan bisa khatam. Amin. Terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama. Ya. Ini mau nitip dulu boleh sini? Nah, Boleh ya. kita makan? Kita bukan kayak TV, kita pasti balik. Iya. Ya. Terus ngapain kita nih? Ya sekarang kita makan. Iya, dari tadi diliatin aja juga. Oke, Alhamdulillah. maaf ya Pak Haji, Iya. saya yang pengen belajar dari Pak Haji, jadi makanya banyak pertanyaan. Ini Iya. Pak Haji Pak mau, Rana. Ayo silakan Bang Haji dulu. Ya, Pak Haji mau yang yang dekat, yang dekat di sini. mau yang mana? Nasi dulu apa ini dulu? Nasi dulu dan campur itu ya, semua. Oke, boleh. Silakan. Aku ambilin buat Pak Haji. Oh, Ya, terima kasih. nggak, aku mau cari pakai nih. Ya. Ya udah. Nah, ini biryaninya oke nih. Bang, Lupa pusing. Saya ambil. ini kambing ya, ini ya? Iya benar. Enggak, kalau kambing kan pasti jalan. Oh iya. Ini daging. Ini daging kambing, bener. Iya, kalau kambing kan jalan. Bener. Ya. Nah, langsung coba dikit. Iya. Bang Rana, Itu tetampah ya? iya. Bagi paruh ya? Nih, Boleh. kita cobain juga nih. Pak Haji, boleh nggak sebagai saya idola Pak Haji, saya pengen swapping pakai sendok Pak Haji. Masya Allah. Boleh kan? Alhamdulillah. Boleh kan? Boleh. Alhamdulillah. Dikit aja, yang penting berkah. Sebagai orang tua juga. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ayo Pak Haji lanjut. Udah. Alhamdulillah. Nom. Ayo Pak Haji ambil kuah yang banyak sama roti nih. Ini makanya rotinya nih. Ini kambing udah nggak bau sama sekali Oke ya. dan nggak pakai santan. Cocok-cocok aja gitu. Ini dia. Nah, diginiin. Nah, itu juga bagus. Alhamdulillah. Pak Haji, izin saya closing ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat banget ya. Untuk saya sih bermanfaat banget, makanya hari ini nggak pakai ceramah, nggak pakai apa-apa. Saya punya banyak banget pertanyaan, jadi saya langsung tanya sama Pak Haji. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau nyaman di kaki, nyaman di kening, Iya. kalau nggak nyaman di dompet gimana? Nah, ini ke sini aja. Bilang sama dia, lagi nggak nyaman di dompet, dikasih sama dia. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Iya, Ya. iya, baik. Nanti ada telepon lagi. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Ya, berkah. makasih ya. Makasih banyak. Makasih banyak. Ya. Ini tolong suruh lipat masuk yang di. Mana yang mana? Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau. Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya. Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar Unik. sih, emang sih.